اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengkajian kitab Al-Buyu' karya Syekhuna Mbah Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dan saya mengatakan Syekhuna meskipun banyak dari kita yang tidak berjumpa dengan beliau, tidak ada masalah karena syekh itu bisa diambil ilmunya secara langsung dengan bertatap muka, bisa juga diambil ilmunya dari kitab-kitabnya. Nah, maka beliau juga adalah syekhuna dari kitab-kitab yang beliau tulis. Bab 102, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. La riban, tidak ada riba illa fin nasi'ah, kecuali di dalam nasi'ah atau tempo. Yang dimaksud tempo ini misalnya emas ditukar dengan emas. Satunya memberikan emas sekarang, kemudian satunya memberikan emasnya besok. Atau misalnya saya beli emas dengan rupiah, bayarnya besok. Atau bayarnya sekarang, emasnya datangnya besok. Nah, itu berarti nasi'ah karena ada pengunduran waktu. Dengan kata lain, nasi'ah di sini yang dimaksud adalah tidak naqdan, tidak kontan. Nah, maka maksud bab ini adalah membahas tentang hadis yang mengatakan riba itu cuma nasi'ah. Berarti selain nasi'ah, maka tidak ada riba. Padahal kemarin sudah kita bahas ada riba namanya riba ain atau riba fadl. Riba fadl yaitu kita menukar beras 1 kilo dengan beras setengah kilo karena berasnya lebih bagus. Nah, itu namanya riba fadl. Bagaimana dengan riwayat yang mengatakan riba cuma 1 bukan 2? Nah, itu yang akan dibahas oleh beliau dalam bab ini. Hadis 270, kalau di situ belum ada nomornya ya dikasih sendiri saja. Karena waktu cetak kemarin itu belum sempat kasih nomor. Dari Amr bin Dinar radhiyallahu rahimahullah, bahwasanya Abu Salih Az-Zayyad mengabari kepada beliau bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ad-dinar bid-dinar wad-dirham bid-dirham. Dinar ditukar dengan dinar dan dirham ditukar dengan dirham. Maksudnya harus sama. Kalau tidak sama, berarti namanya apa? Riba. Boleh, tetapi harus kontan. Jadi realnya dikasih, rupiahnya dikasih. Tapi kalau tidak kontan, nah itu namanya nasi'ah. Nah, di sini Abu Sa'id mengatakan, kalau kamu membawa dinar 1 gram, ditukar dinar juga harus 1 gram. Membawa dirham 1 gram harus ditukar dengan dirham 1 gram. Fakultu lahu, maka saya Abu Saleh mengatakan kepada Abu Sa'id, fa inna Ibn Abbas, maka sungguhnya Ibn Abbas la yaquluhu, tidak berpendapat seperti itu. Artinya menurut Ibn Abbas boleh 1 gram ditukar 2 gram, enggak apa-apa. Kata Ibn Abbas. Faqala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id menjawab, sa'altuhu, aku sudah tanya kepada Ibn Abbas. Fakultu, saya katakan kepada Ibn Abbas, sami'tahu minan Nabi? Apakah ucapan ini kamu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aw wajadtahu fi kitabillah, atau kamu temukan dalilnya dalam Al-Qur'an? Artinya kalau ada dalilnya saya tunduk ya. Tapi kalau tidak ada, kenapa kamu berpendapat yang bertentangan dengan sabda Nabi? Qala, kata Ibnu Abbas, kulla dzalika la aqul. Semua itu saya tidak mengatakan. Artinya dari Nabi saya juga enggak mendengar, dalam Quran pun juga saya tidak temukan. Wa antum, dan kalian wahai Abu Sa'id, a'lamu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih paham terhadap Rasulullah minni, dari saya, dari Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Abu Sa'id lebih paham? Karena Abu Sa'id ini lebih tua 3 tahun daripada Ibnu Abbas, Pak. Meskipun Abu Sa'id bukan keluarga Nabi yang dekat. Sementara Ibnu Abbas termasuk keluarga Nabi yang dekat, Ahlul Bait ya. Tapi dari sisi usia
kan lebih tua Abu Sa'id, berarti lebih lama ngajinya Abu Sa'id. Maka beliau tidak mentang-mentang saya ini keluarga Nabi lebih paham, enggak. Ya. Meskipun saya, kalau bahasa sekarang ya, meskipun saya habaib, nah panjenengan itu kiai tapi lebih tua sehingga panjenengan lebih paham daripada saya. Nah, ini apa merunduknya habaib kepada kiai. Walakin akan tapi akhbarani Usama telah mengabari kepada saya Usama. Jadi saya tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dari Usama. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la riba, tidak ada riba illa fin nasi'ah, kecuali pada kondisi nasi'ah atau tidak kontan tadi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, berarti zahir hadis ini adalah tidak ada riba kecuali satu macam, yaitu ketika tidak kontan. Sehingga riba fadl atau tadi 1 gram ditukar 1 gram, harus 1 gram itu tidak masalah. Itu zahir dari hadis ini. Tetapi Imam Nawawi sudah menjelaskan bahwasanya ajma'al ulama'u ala tarki zahirihi. Ulama sudah sepakat meninggalkan zahir dari makna hadis ini. Kenapa? Karena kalau kita memahami sesuai zahir hadis ini, berarti kita meninggalkan hadis-hadis yang lain yang jelas melarang yang namanya riba fadl. 1 gram ditukar dengan 1/2 gram. Nggak boleh. Jelas itu hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Meskipun karatnya beda, tapi kalau sama-sama emas, maka aturannya seperti itu. Beras juga begitu, ini satunya beras rojo lele, satunya beras elean. Tetap harus 1 kilo, 1 kilo. Memang aturannya begitu. Loh itu nggak masuk akal. Nah, tidak perlu masuk akal. Kalau sudah dinaskan oleh Nabi, ya sudah, manut saja. Oh, mati tak, Pak? Coba-coba. Dipaskan aja, coba. Dicabut lagi, Pak. Tapi sudah muncul tadi. Muncul. Tadi gara-gara geraan ya. Biasanya. Nah, sehingga pendapat Ibnu Abbas ini sekarang sudah punah, Pak. Tidak dipakai lagi oleh para ulama. Buktinya Imam Nawawi mengatakan tadi ya, ijma para ulama meninggalkan zahir hadis ini. Kalau sudah dikatakan ijma, kemudian muncul pendapat yang menghidupkan pendapat ini lagi, itu namanya pendapat yang apa? Syadz. Syadz itu nyeleneh. Yang sudah ada ijma, kalau tiba-tiba menyelisih pendapat yang ijma tadi, syadz itu. Apakah ada di dunia kontemporer ulama yang mengatakan riba hanya satu macam? Ada. Namanya Ustadz Hasan dari Bangil atau dari Bandung. Hasan Bandung. Nah, itu beliau sampai nulis satu kitab judulnya La Riba Illa Finasia. Saya masih ingat ketika masih SMP dulu, saya melihat satu buku kecil karya A. Hasan. Nah, pembahasannya masalah ini. Jadi beliau menghidupkan kembali fikihnya Ibnu Abbas yang sudah punah. Makanya pemikiran Ahmad Hasan, Hasan itu ya sebagiannya nyeleneh ya. Memang beliau pembaharu di Indonesia dalam rangka memerangi bid'ah-bid'ah, tetapi dari sisi pemahaman sebagian beliau menganut pemahaman yang syadz ini tadi. Terus kalau hadis ini tidak dipakai zahirnya. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Enggak mau juga. Ada cara lain enggak? Enggak ada. Kok malah mati? Oh, dimatikan. Nah, di sini ada sesuatu yang bisa kita takwilkan, Pak. Tidak ada riba kecuali nasiah. Takwilnya gimana? La riba fil ajnasil mukhtalifati illa bin nasiah. Tidak ada riba fi pada
al-ajnasil mukhtalifati, apabila jenisnya berbeda, illa fin nasiyah, kecuali kalau kredit. Misalnya tadi ya, real dengan rupiah. Ini kan beda jenis. Satunya real, satunya rupiah. Nah, kalau di situ apa beda timbangan atau beda takaran, nggak apa-apa. Emas dengan perak. Nah, ini beda jenis. Sehingga beda timbangan nggak apa-apa. Emasnya 1 gram, peraknya 1/4 gram. Boleh. Tidak riba. Kapan disebut riba? Apabila nasiah, apabila kredit. Emasnya saya bayar sekarang, kemudian antum ngasih peraknya besok. Nah, itu baru disebut apa? Riba. Sehingga dengan takwilan seperti ini, hadis ini bisa kita terima tanpa mendhaifkannya dan tanpa membantah hadis-hadis yang lain yang juga sahih. Oh, kalau mau diusahakan gimana coba? Apa yang mau dipencet? Anu, Mungkin langsung. oh nih, Kok bisa pindah ke screen only ya? Karena nggak dipindah-pindah. enggak bunyi. Oh, ini ternyata laptop saya retak, baru tahu sih. Hmm? Ya kan? Oh, Udah retak, baru tahu sih. Dulu-dulu nggak pernah kelihatan. Ya mungkin keinjak anak-anak atau gimana. oh ya ini tapi harus di coba sih. Coba kalau dilepas. Oh gitu. Wah, anu, laptop elek itu. Setelah Acer, awas cepat rusak. Tapi tadi dipakai kajian di mana? Losari tadi nggak masalah? sambungannya atau tidak Nggak tadi nggak masalah tadi? enggak masalah. Oh iya, sambungannya ya. Kalau yang langsung tanpa sambungan ini nggak ada ya? Ini anunya tipenya beda lah. Ini kan iya. Soalnya kabelnya VGA tapi anunya Iya, maksudnya yang kabelnya yang langsung nggak ada. ada tapi cuma pendek. Hmm. Setengah meter. Karena menurut saya yang sambungan gini ini sudah kuno gitu loh. Dulu-dulu kan di Norjamin juga pakai sambungan-sambungan gini. Terus akhirnya dibelikan yang langsung. Agak tutup sedikit. Iya. Ini laptopnya senang sama kita Pak. Jelas gitu? Saya ulangi lagi ya. La riba, tidak ada riba fil ajnasi al-mukhtalifati, apabila jenisnya berbeda, illa fin nasi'ah, kecuali kalau kredit. Emas ditukar dengan perak, beda timbangan, boleh, tidak ada riba.
Kapan disebut riba? Apabila nasiah yaitu tidak kontan salah satunya atau keduanya. Yang dibicarakan itu antara dia tidak, karena di sini sudah ada nasnya yang melarang. Seperti zina, kalaupun sudah saling rela tapi zina haram ya tidak bisa. Berikutnya ya. Tahrimu diharamkannya ribal fadl, riba fadl. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hadis yang di atas tadi tidak bisa dipahami zahirnya. Maka Mbah Ghazali menulis bab ini setelah bab riba, la riba illa finasiah, seolah-olah beliau mengatakan bahwa bab sebelumnya tadi tidak bisa dipahami sesuai zahir. Kalau dipahami sesuai zahir, nah, nanti akan bertentangan dengan bab berikutnya ini. 271 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'u, janganlah kalian menjual atau menukar adzhab emas bidzhab dengan emas illa mithlan bimithlin, kecuali semisal dengan semisal, maksudnya sama timbangannya." Maka kalimat mithlan bimithlin itu ditafsiri dengan kalimat berikutnya. Wala tushifu, dan janganlah kalian menambahi ba'daha sebagiannya ala ba'din atas sebagian yang lain. Meskipun satunya 24 karat, satunya 19 karat, tetap harus sama timbangannya, 1 gram 1 gram. Karena sudah ada nasnya begini. Wala tabi'u, janganlah kalian menjual al-wariqa, perak bil warik dengan perak, illa kecuali mithlan bimithlin, semisal dengan semisal, yaitu wala tusifu, janganlah kalian menambah ba'daha sebagiannya ala ba'din atas sebagian yang lain. Wala tabi'u, dan janganlah kalian menjual minha darinya emas atau perak tadi ghaiban yang gaib atau yang kredit, binajis dengan yang ada atau yang kontan. Jadi emas saya kontan, kemudian perak panjenengan kredit, nggak boleh. Saya butuh tukar emas dengan perak, ya harus didatangkan dua-duanya. Emasnya datang, peraknya datang. Kalau peraknya belum datang, ya sudah, tukar menukarnya besok saja, nunggu sampai keduanya datang. Karena itu, saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh kita membeli emas secara online. Karena kita membeli secara online, kita transfer uangnya hari ini, kemudian barangnya datangnya besok. Nah, itu berarti kan satunya najis yaitu uang kita, satunya gaib yaitu barangnya. Ya, enggak sama-sama datang barangnya. Kalau hanya kacek sedikit, insya Allah enggak masalah. Misalnya kalau kita datang ke toko emas ya, setelah kita bayar, otomatis barangnya tidak langsung kan. Masih diorek-orek sama mereka, dicatat dan sebagainya, paling nunggu 1 menit atau 2 menit. Nah, kalau udah selesai baru nanti diserahkan kepada kita akan dipanggil ya. Kayak kita beli obat itu sudah kita bayar, kemudian nanti obatnya akan dipanggil setelah kita bayar tersebut, tidak langsung. Normal seperti itu, jaraknya cuma sebentar. Kalau jaraknya sampai 1 hari atau beberapa lama, nah itulah yang disebut sebagai ghaiban binajis. Meskipun saya jujur, sebagian orang membolehkan jual beli emas online dengan alasan bahwasanya emas zaman sekarang itu tidak sama dengan emas zaman dulu. Emas zaman dulu untuk jual beli. Emas zaman sekarang ini sudah menjadi barang, Pak. Anting-anting dan sebagainya. Nggak ada di antara kita beli dengan uang emas tuh nggak ada. Adanya pakai uang kertas. Nah, sehingga seolah-olah kalau kita beli emas, maka seolah-olah kita membeli barang. Sehingga yang dulu tidak boleh karena itu adalah sama-sama mata uang, maka sekarang boleh karena dianggap kita membeli barang. Tapi fikih seperti ini saya kurang suka ya, karena tidak sesuai zahir dari lafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunai, kalau tidak tunai nggak boleh. Tapi biasanya money changer itu kan tunai kan? Nggak ada yang tidak tunai kan? Berikutnya ya, 272. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala mempekerjakan rajulan seorang laki-laki, ini maksudnya sahabat Nabi, ala Khaybar, terhadap Khaybar, yaitu sawah beliau yang ada di Khaybar. Jadi Rasul itu kan tidak sempat untuk menggarap sawahnya sendiri kan. Nah, sehingga seseorang disuruh oleh Nabi untuk mengerjakannya. Orang ini namanya siapa diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya Sawab, ada yang mengatakan namanya Malik.
Yang jelas dua-duanya Sawat atau Malik itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu maka dia datang kepada Nabi bitamrin janib dengan korma yang bagus. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Akullu apakah setiap tamri Khaybar, korma yang ada di Khaybar hakadha bagus seperti ini?" Qala dia mengatakan, "La, tidak. Wallahi demi Allah ya Rasulullah. Inna sesungguhnya kami lanakhudhu kami mengambil as-sa'a satu sa' min hadza dari kurma bagus ini bisa'ain ditukar dengan dua sa'. Wasa'aini kami mengambil dua sa' yang bagus bitsalatsa ditukar dengan tiga sa'." Kalau di Indonesia gambarannya kita ngambil beras rojo lele 1 kilo tapi kita tukar dengan beras biasa 2 kilo. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, la taf'al, jangan kamu lakukan. Juallah al-jam'a, korma yang jelek, bidrahim, dengan uang dirham. Setelah dapat uang dirham, thummabta, kemudian belilah, bidrahim, dengan dirham-dirham tadi, janiban, korma yang bagus. Meskipun hasilnya sama, Pak. Kita jual korma jelek, berapa? 2 kilo. Terus dapat uang, beli korma bagus. Dapatnya berapa? 1 kilo. Sama kan? Tapi satunya halal, satunya haram. Kalau kita pakai dengan uang dirham dulu, dijual dengan uang dirham dulu, halal. Kalau langsung ditukar, 1 kilo dengan 2 kilo, haram. Nah, seperti itulah Islam ya. Kita tidak bisa menolaknya dengan nalar kita. Kalau memang hasilnya sama, ya sudah. Berarti dibuat hukumnya sama saja. Nggak bisa. Karena sudah dinaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata-kata al-jam'ah, ini tadi saya artikan korma jelek. Itu adalah salah satu tafsiran untuk kata-kata al-jam'ah. Ada juga yang mengartikan al-jam'ah itu adalah al-khalid, korma campuran. Bedanya apa? Kalau khalid itu berarti campuran, bermacam-macam korma. Kemudian biasanya korma yang campuran begitu itu memang harganya murahan. Kalau al-jam'ah itu satu jenis saja, tapi jenis yang jelek. Berikutnya 273 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jaa telah datang Bilal ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin barni dengan kurma barni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Min aina, dari mana hadza kurma barni ini?" Qala Bilal berkata, "Kana indana, ada pada kita tamrun radiyun, kurma yang jelek." Fabitu minhu, maka saya jual dari kurma jelek tadi, ini 2 so', biso'in ditukar dengan 1 so' yang berni. Linut'ima, untuk kita kasih makan kepada an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inda dzalika, pada saat itu, awwah, waduh, ainur riba. Inilah betul-betul riba. Ainur riba, inilah betul-betul riba. Di situ ainur riba diartikan apa? Ada yang buat terjemah enggak? Zatnya riba kalau perkatanya ya. Tapi biasanya digunakan kata-kata ain itu untuk memperkuat. Maka ainur riba betul-betul riba. Coba saya lanjutkan dulu. La taf'al, janganlah kamu lakukan, walakin akan tapi idza aradta, jika engkau ingin antashtariya, untuk membeli, fabi', maka juallah at-tamra, kurma tersebut, bibai'in akhar, dengan jual beli yang lain, tsummashtarihi, kemudian kamu baru membelinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini kasus lain. Karena kalau yang kasus yang pertama itu adalah kurmanya kurma apa? Janib. Sementara pelakunya adalah siapa? Rojul, yaitu Sawat, atau satu lagi tadi namanya adalah Malik. Sementara yang di sini ini kormanya adalah korma Barni, ya kan? Kemudian pelakunya adalah Bilal. Nah, ini berarti kisah yang lain. Tapi kejadiannya mirip, ya, yaitu Bilal menukar yang jelek dengan yang bagus. Sudah ketemu? Belum? Belum. Oh ya udah. Korma Barni itu korma yang bagaimana sih? Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kurma Barni. Khairu tamaratikum al-barni.
Sebaik-baik korma untuk kalian adalah korma barni. Bagaimana korma barni itu? Yulhibudda, melenyapkan penyakit. Walada abihi, tidak mengandung penyakit. Hadis riwayat Ad-Diya sahih. Nah, inilah profilnya kurma baruni. Sehingga kalau kita ke Mekah atau ke Madinah, silahkan berusaha mencari kurma baruni. Tapi saya sudah berapa kali itu mencari kurma baruni nggak ketemu, Pak. Di Indonesia saya tanya tukang kurma, ya, kurma baruni ada nggak? Kurma apa, Mas? Baruni. Baruni apa? Nggak ada. Ini yang paling bagus ajwa. Terus ketika sampai di Mekah tahun 2010 itu saya tanya, kurma baruni ada? Orang Arab nggak paham. Kurma barni apa? Ini adanya kurma ajwa. Nah, bisa jadi kurma barni ini namanya sudah berubah, Pak. Dulu barni, sekarang namanya selain barni. Bagi cek di internet ya. Ada kalau ditulis At-tamru al-barni. Kurma barni. Ada. Ternyata ada, Pak ya. Ini kurma barni. Kurma barni huwa ahlu ajwati anwa tumuril madid. Itu salah satu dari bagusnya macam Madinah di Saudi. Yustahu kaunihi syifa, dan populer sebagai obat. Yulbud melenyapkan penyakit tanpa mengandung penyakit. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambarnya kayak gini. Baruni. Baruni. Ada ternyata ya. Nggak tahu. Dulu katanya itu nggak ada yang mengetahui. Baik. Hadis 273. Kata-kata ainur riba diterjemahkan apa di situ? Seperti misalnya di dalam Sahih Bukhari itu ada kata al-fiqhu bi'ainihi, untuk muji fikih tersebut. Ini betul-betul fikih ini. Qala Sufyan, berkata Sufyan, hadzal fiqhu bi'ainihi. Inilah fikih bi'ainihi. Kalau perkatanya ini adalah fikih dengan maknanya ya, tapi maksudnya inilah betul-betul fikih yang benar. Menguatkan kata ini. Ainur riba, betul-betul riba ini, betul-betul riba ini. Tapi enggak ada malah terjemahnya apapun. Hadis berikutnya dua jumlah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, kunna adalah kami dulu nurzaku dikasih makan tamr jam'i, kurma jelek atau kurma campuran ala di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, kurma jam'i itu adalah akhiltu campuran tamri dari kurma. Fakunna, maka adalah kami Nabi menjual sa'aini, dua sa' ditukar pisang dengan satu sa' yang bagus. Fabalahu, maka sampailah dzalika, hal itu kepada Rasulullah alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, la sa'ai tamrin, tidak boleh dua sa' kurma bisa'in ditukar satu sa'. Wala sa'ai hintah, tidak boleh dua sa' gandum hintah bisa'in ditukar dengan satu sa' gandum hintah. Wala dirhama dirhamain, tidak boleh satu dirham ditukar dengan dua dirham. Jadi kalau satu jenis maka harus satu timbangan.
Kalau beda jenis, silahkan beda timbangan. Misalnya apa? Beras merah dengan beras putih. Itu beda jenis, Pak. Tapi kalau sama-sama beras putih, meskipun namanya berbeda, nah itu masih satu jenis. Sehingga seperti misalnya hintah dengan syair. Ini dianggap dua jenis oleh mayoritas para ulama. Hintah itu gandum hintah, syair itu gandum syair. Syair itu gandumnya orang-orang miskin, hintah itu gandumnya orang-orang kaya. Seperti kalau kita dulu makan tiwul, sekarang makan nasi. Ya, itu makanan sudah berbeda. Maka hintah dengan syair juga mirip seperti itu. Imam Malik saja yang menyamakan antara hintah dengan syair. Jadi kata Imam Malik, ini kan sama-sama gandum. Berarti hintah dengan syair ini satu jenis. Berarti hintah dengan syair harus satu timbangan. Kalau fikihnya Imam Malik ini kita pakai, berarti beras merah dengan beras putih juga harus satu timbangan. Kalau fikihnya jumhur, beras merah itu satu marga, beras putih adalah marga yang lain. Namanya sama-sama beras, tetapi apa? Satunya marga putih, satunya marga merah, beda. Dua jenis yang berbeda. Berikutnya 275 dari Fadlah bin Ubaid al-Ansari, dia mengatakan telah didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Khaybar, waktu itu Nabi di Khaybar, didatangkan bikilatatin satu kalung fiha, padanya khorazun, ada manikan, wadhabun, dan emas. Jadi yang digantungkan di kalung tadi itu ada emas, tapi ada juga selain emas ya. Selain emas itu macam-macam. Apakah intan, permata, ataupun yang lainnya. Wahia, dan dia itu minal maghanim, dari ghanimah-ghanimah, tuba'u, yang dijual. Fa'amar, maka menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam bidhahab, terhadap emas tadi, alladzi fil qiladah, yang ada di kalung. Fanuzia, maka dicabut atau dilepas, wahdahu, sendirinya. Jadi emasnya dipisahkan sendiri. Tsumma qala lahum, kemudian berkata kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahab, emas bidz-dzahab, ditukar dengan emas, itu harus waznan bi waznin, sama timbangannya." Hadis ini berlakunya zaman dulu, sekarang tidak berlaku. Kenapa? Karena dulu beli emas pakai uang emas, sekarang beli emas pakai uang rupiah, kertas, berarti nggak berlaku lagi. Maka seandainya ada kalung, di situ ada emasnya, kita beli dengan rupiah, nggak perlu dipisah. Nah, dulu kenapa harus dipisah? Karena kita beli dengan dinar, sementara yang kita beli adalah emas. Harus sama timbangannya. Kalau dia masih bercampur dengan manikan yang lain, kita nggak akan tahu berapa timbangannya. Kita hanya bisa mengira-ngira. Ini kira-kira timbangannya 2 gram. Kira-kira, bisa benar, bisa salah. Makanya dari hadis ini diambil kaidah oleh para ulama. Kaidahnya mengatakan al-jahlu bit tamatsul kal ilmi bit tafadul. Ini dulu pernah. Al-jahlu bit tamatsul, tidak tahunya kita apakah itu setimbang atau tidak, itu hukumnya kal ilmi bit tafadul. Sebagaimana kalau kita tahu bahwasanya timbangannya tidak sama. Tamatsul sama timbangan. Tafadul beda timbangan. Tidak tahu bahwa timbangannya sama atau tidak, hukumnya sama dengan tahu kalau timbangannya beda. Nah, makanya harus dipisahkan tadi supaya kita ngerti berapa timbangan. Bab 104, min anwa'ir riba, dari jenis-jenis riba. Kenapa muncul bab ini? Monggo. Hmm. Hmm. Harus sama. Jadi kalungnya misalnya 1 gram, maka dinarnya harus 1 gram. Gimana maksudnya? Iya, makanya kalau dinarnya 1 gram, emasnya juga harus 1 gram. Tidak boleh lebih. Hmm. 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 Memang hukumnya begitu, Pak. Jadi kalau sudah hukum begitu ya sudah. Gimana lagi? Bisa pakai pakai dirham caranya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan yang lebih banyak, ya.
Ini kalau saya pakai dinar maka nilainya sama-sama 1 gram. Kalau saya pakai dirham saya bisa nilaikan menjadi 2 gram bisa. Jadi 2 gram emas kalau pakai perak berapa? Nah, kita jual dengan perak. Begitu caranya. Berikutnya ya, min anwa'ir riba, jenis-jenis riba. Kenapa di sini beliau menulis min anwa'ir riba? Karena adanya hadis yang mengatakan bahwa riba itu 70 macam. Dalam hadis yang lain dikatakan sab'una huban, 70 dosa. 70 dosa maksudnya 70 macam. Yang paling rendah dari 70 macam ini adalah seperti mendatangi ibunya sendiri ketika sudah masuk Islam. Hadis riwayat Tabarani sahih. 72 malah di sini sebutkan. Nah, maka muncul bab ini, bab tentang jenis-jenis riba. 276 dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'udz dzahab, jangan menjual emas, bidzahab ditukar dengan emas, illa sawa'an bisawain, kecuali sama dengan sama yaitu setimbang. Wal fiddah bil fiddah, perak ditukar perak, illa sawa'an bisawain, kecuali sama dengan sama yaitu setimbang. Wabi'u, dan juallah adzhaba, emas, bil fiddah ditukar perak, wal fiddah dan perak bidzahab ditukar emas, kaifa syi'tum, bagaimanapun yang kalian mau. Maksudnya bagaimanapun yang kalian mau itu adalah tidak harus tamatsul. Berarti boleh apa? Boleh tafadul. Berarti yang wajib apa? Yang wajib kontan. Kalau beda jenis, maka yang wajib hanya satu, yaitu kontan. Kalau sama jenis, maka yang wajib dua, yaitu kontan sama setimbang. Berikutnya 277 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ini termasuk sahabat Nabi yang sangat pemberani dalam perang. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahab bil-dzahab, emas ditukar emas, wal fiddah bil-fiddah, perak ditukar perak, wal bur bil-bur, gandum bur ditukar gandum bur, wasyair bis-syair, gandum syair ditukar gandum syair, wat tamru bit-tamr, korma ditukar korma, wal milah bil-milah, garam ditukar garam, semuanya adalah mithlan bimithlin, sama dengan sama, sawaan bisawain, ini maksudnya sama, diungkap 2 kali untuk takkid, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah yadan biyadin, kontak. Fa'idha, maka apabila ikhtafat berbeda hadil asnaf, jenis ini, misalnya masih dikatakan, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual bagaimana kalian mau, hadis tidak harus imbang. Itu syaratnya adalah satu, yaitu idza kana yad biyadin, kalau itu kontan. Meskipun dengan keluarga sendiri, meskipun saling ridho, tetap aturnya harus seperti ini. Ini yang disebutkan dalam hadis ini disebut riba wiyat. Barang-barang ribawi. Mari kita hitung apa ambil. Yang pertama adalah al-zab, yang kedua adalah al-fiddah, yang ketiga al-bur, yang keempat al-syair, yang kelima al-tamr, yang keenam al-milah. Pas. Jadi 6 ini dibagi oleh para ulama menjadi 2. Yang pertama adalah as-saman, ma'u. Ma'u ada 2, emas mata. Yang kedua at-ta'am, makanan. Makanan yang ada 4, yaitu bur, syair, tamr. Nah, kemudian apakah 2 ini berlaku untuk semua barang yang memiliki ilat yang sama? Kalau jumhur mengatakan iya. Sekarang di sini ilatnya adalah sama. Mahu ini berlaku untuk semua yang memiliki ilat sama. Rupiah, Utsman, real Utsman, kemudian dolar Utsman. Nah, yang dolar itu dengan dolar harus sama. Rupiah tukar rupiah harus sama. Bila oleh orang di pinggir jalan menjadi hari raya 10.000 menjadi tukar jadi 9.000 itu riba karena sama-sama rupiah. Maka harus wah, nantinya jasa itu biarlah sendiri. Jadi tidak boleh langsung 10.000 langsung dijual 10.000. 10.000 biasanya apa? 1.000. Jadi 2 kali up. Begitu. Bisa Pak? Bisa. Kayak malu kan. Atau dimongkan. Nah ya, solusinya gitu. Solusi diakatkan ini yang 1.000 pakai. Nah, kalau udah gitu ya Allah bisa. Berarti apa? Kita nikah bayinya itu 10.000, tapi yang 1.000 jadi pah.
Demi juga di sini. Ini tadi yang kedua, ilatnya adalah makanan. Nah, berarti berlaku untuk semua yang memiliki ilat makanan. Misalnya apa? Beras. Tidak disebut dalam hadis ini. Al-aruz nggak ada. Tapi hukum sama. Apa? Beras nggak boleh hutang apabila beras ditukar dengan beras. Tapi kalau beras dengan rupiah, nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa boleh hutang? Karena beda ilat. Satunya ilat zaman, satunya ilat ta'am. Kalau sama-sama jenis, maka dua syarat. Kalau sama-sama ilat, maka satu syarat. Kalau beda ilat, tidak ada syarat. Saya beli beras. Beras itu ilatnya apa? Makanan. Uang saya rupiah. Rupiah ilatnya apa? Saman. Nah, berarti beda ilat. Enggak ada syarat. Apa? Kalau sama jenis, rupiah dengan rupiah, maka syaratnya dua. Syarat pertama harus sama, syarat kedua harus kontan. Kalau beda jenis, misalnya rupiah dengan beras, maka kok rupiah dengan beras. Sama-sama emas dengan rupiah ya, atau emas dengan dolar, atau dolar dengan real, atau dolar dengan rupiah. Nah, itu satu apa? Ilat tapi beda jenis. Maka harus satu syarat, yaitu apa? Harus kontan. Kalau beras masuk ta'am, sementara kita belinya pakai uang. Uang itu saman. Nah, berarti beda ilat. Ketika beda ilat tidak ada syarat sama sekali. Kalau sama jenis dua syarat. Harus kontan dan harus setimbang. Berasnya 1 kilo, berasnya 1 kilo. Emasnya 1 gram, emasnya 1 gram. Tetap 1 kilo, 1 kilo. Ya memang begitu aturannya. Makanya antum tadi tanya, loh, ini kan emas sudah diubah jadi kalung. Kan ada jasanya. Lah, memang hadisnya begini. Makanya Nabi tadi mengatakan, jangan begitu, nggak boleh. Mungkin antum telat atau gimana tadi? Jadi Nabi saja apa ketika menjelaskan kepada Bilal sangat gamblang ya. Meskipun sama-sama hasilnya, Pak. Tapi yang satunya halal, satunya haram. Sama-sama hasilnya. Ketika kita jual dengan rupiah, dapat duit. Setelah itu kita beli yang bagus, dapatnya cuma separuh nih. Hasilnya sama separuh. Tapi satunya jalur halal menjadi halal, satunya jalur haram menjadi haram. Iya, tetap harus 1 kilo, 1 kilo. Makanya ada muncul istilah tadi, ribawiyat sitah. Nah, maka ribawiyat sitah ini kena hukum. Yang tidak ribawiyat nggak kena hukum. Contohnya apa yang bukan ribawiyat? Ya pokoknya yang bukan saman, bukan ta'am. Gelas. Ya. Silahkan Pak Antum tukar 1 gelas dengan 5 gelas. Nggak apa-apa. Antum tukar 1 motor dengan 2 motor. Boleh nggak? Boleh. Karena motor bukan saman, bukan uang, bukan ta'am, bukan makanan. 1 HP ditukar 5 HP. Boleh nggak? Boleh. Makanya dulu pernah ada ustadz yang dianggap nggak paham fikih itu gara-gara mengatakan, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, jadi motor ditukar dengan motor satu ditukar dua, enggak boleh, itu riba. Nah, itu berarti nggak paham ya. Karena dianggap bahwa motor hukumnya sama dengan emas ini tadi. Padahal di sini para ulama memahaminya satunya saman, satunya am. Sekarang saya ingin tanya, Pak. Satu roti ditukar 2 roti boleh nggak? Satunya merek The Boys, satunya lagi merek yang lain. Boleh nggak? Nah, di situ terjadi perselisihan pendapat para ulama.
Apa? Jenisnya sama. Kalau jenisnya sama ya berarti harus dua syarat tuh. Harus kontan, harus setimbang. Kalau ini satu roti ditukar dua roti berarti kan riba, nggak imbang. Nah, maka di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Yang dimaksud ta'am ini ta'am yang kayak apa? Coba perhatikan. Pur, syair, tamr, milah. Ini semuanya makanan-makanan yang bisa disimpan. Roti ini bisa disimpan nggak? Nggak bisa. Ya maksudnya bisa disimpan itu bisa disimpan lama gitu. Nah, maka ada yang mengatakan ilatnya di sini selain makanan juga bisa disimpan. Berarti yang tidak bisa disimpan nggak kena hukum. Maka satu gelas teh ditukar dengan dua gelas teh nggak apa-apa. Kenapa? Satunya kental, satunya tidak kental. Ini tidak bisa disimpan teh ini. Paling lama berapa jam atau berapa hari. Ada lagi yang berpendapat tidak hanya to'am saja di sini, tapi ilatnya adalah ditimbang. Coba perhatikan. Pur ini kalau jual beli ditimbang, syair ditimbang, tamar ditimbang, melah ditimbang. Zaman dulu. Nah, roti ini pernah nggak ditimbang? Nggak pernah. Roti itu dihitung. Sehingga makanan-makanan yang jual belinya dengan dihitung itu nggak kena hukum. Misalnya permen Kopiko 1 ditukar dengan permen relaksa 2, silahkan. Kenapa? Karena ini tidak ditimbang. Nah, disitulah terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ini ilatnya apa sebenarnya ini untuk makanan ini? Apakah dia itu makanan tok, berarti berlaku untuk semua makanan, termasuk teh, termasuk roti, termasuk permen tadi. Apakah ini ilatnya makanan plus ditimbang? Apakah ini ilatnya makanan plus disimpan? Apakah ini ilatnya makanan plus makanan pokok? Nah, di situ terjadi apa? Perselisihan pendapat sangat banyak, tapi paling gampang untuk kita paham itu tadi ya, bahwasanya ini berlakunya untuk makanan yang ditimbang, demikian juga makanan yang merupakan makanan pokok yang bisa disimpan maksudnya. Kenapa gitu, Pak? Kenapa? Gula. Nah, itu dia termasuk makanan pokok atau bukan? Nah, baik. Kalau dia termasuk yang bisa disimpan, maka sebagian ulama mengharuskan 1 kilo 1 kilo. Tapi kalau tidak, maka tidak. Kalau dia termasuk yang ditimbang, maka sebagian ulama berpendapat dia harus setimbang. Pendapat guru saya dari Madinah, Syekh Walid namanya. Beliau mengatakan, apa yang sudah disempitkan oleh Nabi jangan kamu luaskan. Beliau sebutkan 6, jangan ditambah-tambah. Beras nggak kena hukum. Itu kata Syekh Walid. Itu menyelisih guru-guru saya yang lain. Cuma satu guru itu yang menjelaskan 6 ini hanya 6 tok, jangan diperluas. Rata-rata guru yang lain nggak begitu cara memikirnya. Memang Syekh Walid itu pemikirannya lebih cenderung kepada madhab zahir. Ini sebenarnya gampang, Pak. Jadi tinggal kita lihat ya. Sama jenis ada dua syarat. Sama ilat ada satu syarat. Beda ilat maka tanpa syarat. Nah, simpel, Pak. Sama jenis misalnya emas dengan emas. Sama ilah misalnya emas dengan perak. Beda ilat misalnya rupiah dengan beras. Dah, mau sekali. Tulis nomor di foto. Jangan saat ini di foto deh, Pak. Tapi saya akui, Pak, dulu ketika ngaji ini saya juga mumet. Tapi setelah tahu kodenya, oh gampang, Pak nih. Kan tinggal menggapalkan dua aja ini, jenis sama apa? Ilat. Ilatnya cuma ada dua. Satunya mata uang, satunya makanan. Dah, tetap. Nah, perbedaan makanan tuh kalau
pengen tidak jelimet nggak usah dibahas. Tapi kalau pengen jelimet ya nggak apa-apa. Atau pengen lebih luas lagi. Kalau saya lebih suka yang tadi ya. Kalau dia itu adalah makanan yang disimpan dan dia dijual dengan timbangan atau takaran, kena hukum. Tapi kalau tidak dijual dengan timbangan dan takaran, nggak kena hukum. Roti ini nggak kena, permen itu nggak kena. Tapi kalau gula itu kena karena ditimbang. Apa? Oh, ilat sama ilah sama. Apabila sama jenis. Oh, nggak ada. Nah. Nah, meski beda karat ini tetap harus ada dua syarat. Nah, pertanyaannya supaya tidak riba bagaimana? Belinya jangan dengan emas. Belinya dengan rupiah. Nah, kalau belinya dengan emas, misalnya saya punya kalung, panjenengan punya kalung. Kemudian tukar menukar. Satunya milik saya 24, milik antum 224. Harus sama timbangannya. Nih, tidak boleh ditambahi. Tak tambahi 2.000 atau tak tambahi 1.000 enggak bisa. Itu riba itu tambahan itu. Makanya dijual dua kali ya. Iya, tambahannya itu riba. Kenapa? Karena kita sama-sama menukar emas dengan emas. Nah, supaya tidak riba gimana? Saya beli emas antum dulu. Harganya berapa, Pak? 100.000. Baik, saya bayar 100.000. Udah dibayar, nah, terus antum beli dari saya. Harganya berapa? 90 ribuan, tinggal tak susu itu. Gitu. Makanya hasilnya sama, tetapi satunya halal, satunya haram. Kalau yang langsung ditukar, plus duit 10.000, haram. Tapi kalau ditukar dengan uang dulu, baru kemudian beli lagi, halal. Diakali gimana? Jadi, misalkan, sekarang kan sekarang kita berjuta. Saya punya kalung 1 gram, 24 karat. Terus ada yang punya emas 20 karat. Itu tinggi karena itu tadi. Ditukar. Dijual dulu. Iya, ya. Berarti tidak ada jual beli. Gak apa-apa. Karena kan kok bawa uangnya kan. Oh, berarti nggak ada uang yang dibawa. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Harganya sepakat sekian, nggak apa-apa. Yang penting ada 2 kali akad. Akad pertama, saya jual dengan rupiah. Akad kedua, Pak jenengan beli dengan rupiah. Nah, sehingga ada 2 kali akad. Kalau cuma 1 kali akad, nggak boleh. Tapi jangan hanya ngomong loh, Pak. Dibayar, bayar tenang. Duitnya yang di omah, oh, berarti bukan jual beli itu. Ini kan syaratnya tadi kalau uang dengan apa kan harus kontan kan. Harus kontan berarti barangnya harus ada. Duitnya mana duitnya? Di rumah, oh nggak bisa. Duitnya bawa ke sini. Gimana, Pak? Nggak, ketika kita transfer itu sama dengan ngasih langsung, Pak. Nggak apa-apa, nah, nggak apa-apa. Nggak. Nggak. Bisa, transfer bisa. Eh,
Berarti istilahnya titip. Jadi yang gini aja, cara supaya halal, uang ini kita titipkan kepada yang besok akan transaksi. Sehingga transaksinya kita wakilkan, jangan transaksinya kepada saya. Kalau transaksinya kepada saya, itu sama dengan riba tadi, riba nasiah. Ya. Karena uangnya saya bayar, sementara barangnya belum dikirim. Maka caranya diwakilkan. Jadi yang melakukan jual beli adalah yang besok bayarkan. Besok dibayarkan adik saya. Oh ya, ya berarti apa namanya? Saya wakilkan kepada beliau untuk membeli kepada panjenengan begitu. Hmm. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi harus dibayar saat itu juga. Pokoknya ada barang, ada uang. Kalau beli motor malah bebas. Motornya dikirim sekarang, uang transfernya besok atau transfernya sekarang, motornya besok, silakan. Tapi kalau tadi saman, sama-sama saman harus kontan. DP itu sama dengan enggak kontan. Karena DP itu berarti kita belum membayar total, ya kan? Itu enggak kontan, enggak boleh. Gimana Pak? Oh kalau motor boleh Pak. Motor kan bukan termasuk ribawiyat tadi. Enggak kena hukum. Kenapa? Nah, motor nggak ada masalah. Motor nggak kena hukum. Dia bukan termasuk ribawiyat. Dia bukan makanan, dia bukan mata uang. Maka nggak kena hukum. Gampang tadi. Bukan makanan, bukan uang, nggak kena hukum. Yang kena hukum adalah mata uang dan makanan. Makanan itu pun tidak semuanya, tapi yang mizan, yang ditimbang atau yang ditakar. Tambah satu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tamru bit-tamri, kurma ditukar kurma, wal hintah bil hintah, hintah ditukar hintah, wasyair bis syair, gandum ditukar gandum, wal milah bil milah, garam ditukar garam." Harus dua syarat. Syarat yang pertama mislan bimislin, setimbang. Syarat yang kedua yadan biyadin, kontan. Faman zada, barang siapa yang nambahi, awis tazada atau minta ditambahi, faqad arba, maka sungguh dia melakukan riba. Illa maka makhtalafat alwanu, kecuali apa yang berbeda jenisnya. Berbeda jenis maksudnya emas dengan perak, maka boleh beda. Syair dengan hintah, maka boleh beda. Milah dengan syair boleh beda timbangannya. Beras 1 kilo, garamnya tidak harus 1 kilo. Selesai sudah bab 105, insya Allah kita baca di